Jangan salah, aku banyak nyiptain lagu tentang Jin BTS. Demi apa? Bener. Aku udah rilis itu judulnya ada yang Tadi Malam. Itu aku beneran nulis, aku kayak bangun tidur, aku punya poster dia gede banget di depan muka aku. Itu kayak halu gitu nulis. Sebenarnya banyak, cuman aku nggak tahu ya rasanya akan otentik kayak di sana apa enggak. Yang harus kalian cobain itu cemilannya, yaitu namanya Choi Pan. Jadi di sana itu Choi Pan itu terkenal banget, enak banget. Tapi ya itu tadi di sananya aja nggak semua tempat tuh bener-bener rasanya enak gitu ya. Jadi di sini juga dicari-carilah yang recommended gitu. Terus ada di sana tuh ada namanya mie asu. Jadi mie asu itu susu. Gimana sih jelasinnya? Di sana tuh bahasa Cina sananya untuk paman gitu. Jadi kayak mie om-om gitu. Kok jelek banget bahasanya. Jadi itu actually itu kue tiaw biasa sih. Cuman aku nggak tahu deh resepnya apa sampai yang di sana tuh enak banget gitu. Itu sih dua yang aku rekomendasiin yang banyak di Jakarta dan sekitarnya. Kayaknya vibes-nya sih yang kerasa banget. Kalau di Jogja itu aku nggak tahu sih. Mungkin karena aku lagi kuliah ya. Jadi di sana tuh lebih santai ya? Kok kuliah lebih santai ya? Kalau di Jakarta kan kayak semuanya fast itu kan, pace-nya cepet, terus juga ini apa namanya, orang-orang tuh pada berlomba-lomba gitu loh semuanya. Kalau di Singkawang udah pasti tenang, nyaman, aman, rumah gitu. Kalau di Jogja sedikit lebih struggling, di Jakarta dihajar habis-habisan. Itu sih bedanya vibes-nya. Jadi dari kecil emang anaknya lumayan nyeleneh ya. Di saat yang lain pengen jadi guru, jadi dokter, aku pengen jadi artis. Tapi nggak tahu maksudnya jadi artisnya tuh jadi penyanyi kah, jadi aktris kah, yang gitu-gitu. Terus mulai gede, aku mulai nyanyi ke kondangan-kondangan gitu, wedding-wedding di kafe reguleran. Terus kayaknya ya udah deh sekalian ya gitu. Aku suka banget musik, terus juga suka main instrumen juga. Kuliahnya musik aja deh. Cuman kuliah aku itu kan sebenarnya pendidikan. Jadi saya sebenarnya kalau ambil sertifikasi bisa jadi guru kebetulan. Plan awalnya gitu sih sebenarnya. Kalau misalnya nggak jadi penyanyi, pengennya dulu dosen ya, dosen musik. Cuman kalau nggak kan pasti guru tuh gitu. Cuman melihat kesabaran saya yang setipis tisu, kayaknya nggak bisa gitu. Kayaknya nyanyi aja deh. Wah, kalau yang aku rasain justru ini titik awal lagi nih. Ini kayak permulaan baru gitu. Karena ups and downs-nya tuh ada banget. Waktu aku di ajang pencarian bakat itu aku sempat dapat hype-nya, terus aku sempat hilang lagi. Jadi waktu Jiwa yang Bersedih aku ngerasa ini adalah sebuah new start gitu loh. Kayak aku harus mulai lagi dari awal, memperkenalkan diri aku lagi, memperkenalkan karya-karya aku gitu. Jadi kalau ditanya di titik mana, ini masih permulaan, masih panjang banget perjalanannya. Sebenarnya banyak banget ya, kayak orang-orang tuh curhat tuh detail. Jadi aku terharu banget karena orang-orang tuh benar-benar share apa yang sedang mereka alami tuh nggak sebatas yang kayak aku lagi sedih nih makasih lagunya, enggak. Jadi kayak permasalahan-permasalahan, kadang ada rumah tangganya, ada yang suaminya selingkuh, ada yang dia dibully, ada yang dia S-word kayak gitu-gitu. Jadi banyak banget yang masuk ke aku, itu semuanya membekas sih di aku gitu loh. Kalau spesifik itu sih paling 3 itu tuh banyak banget yang masuk di aku. Orang itu aku rilis bener-bener ya udah, kalau ada yang dengerin lagunya alhamdulillah, kalau enggak apa-apa biar aku dengerin sendiri gitu. Caranya yang pasti yang pertama aku harus sadar dulu ya suara aku tuh kayak gimana gitu. Jadi kan nggak mungkin suara aku kayak gini aku nyanyinya lagu rock atau lagu dangdut, agak susah gitu kan, agak nggak masuk gitu. Jadi aku mainnya paling ya masih di pop-pop, tapi pop yang seperti apa itu aku kembalikan lagi ke hati aku gitu. Jadi aku sempat coba yang benar-benar kayak K-pop gitu, kayak K-popan. Terus aku sempat nyobain balad juga yang khas Indonesia banget, yang sampai akhirnya aku agak switch ke pop tapi rada folk gitu, yang akhirnya sekarang ini aku rilis terus, aku konsistenin.
Jadi ya kayak gitu sih, kita harus rajin-rajin evaluasi, terus juga rajin-rajin ngeliat lah sebenarnya pendengar kita tuh sukanya kayak apa gitu. Luar biasa, karena sebagai fangirl yang benar-benar mengikuti perkembangan K-pop dari dulu, ini tuh hal-hal yang kalau ini terjadinya di masa lalu, ini nggak mungkin terjadi gitu loh. Mereka kan eksklusif banget gitu loh, bahkan sampai sekarang pun beberapa idol K-pop tuh benar-benar eksklusif kayak untouchable gitu loh. Tapi kemarin kebetulan manajemennya dari Kyuhyun baik banget, terus juga memang sangat amat luar biasa ya memberikan aku kesempatan, jadi terjadilah duet tersebut gitu. Awalnya beliau nge-cover lagu aku aja aku nggak expect. Oh, dia nge-cover. Jadi awal mulainya beliau ini meng-cover lagu aku. Terus pas aku tahu, aku bikin reaction, terus habis itu aku diundang lah sama si promotornya buat datang ke konsernya. Ya udah aku datang tuh gitu. Terus karena keasbunan manajer aku, terjadilah waktu itu si duet tersebut gitu loh. Jadi aku bersyukur banget, aku seneng banget. Apalagi waktu itu kondisinya aku tuh bener-bener lagi nontonin reality show yang Kyuhyun itu jadi salah satu panelis gitu. Kalau tahu ini Singles Inferno. Nah, aku tuh lagi nonton bener-bener kayak kemarin aku baru nonton, hari ini aku tahu dia nge-cover lagu aku, habis itu aku dikasih kesempatan duet. Jadi bisa. Depan muka gitu ya. Terus depan muka, terus baik banget sih, bener-bener humble. Pengen banget gitu kalau anime, apalagi aku suka nonton anime. Terus kayak aku juga suka lagu-lagu Jepang yang kayak menurut aku tuh semangat banget ya lagunya, apalagi soundtrack anime. Aku pengen banget kalau ada kesempatan. Mungkin beberapa waktu belakangan ini aku juga sempat ngisi soundtrack film juga, tapi kan filmnya film Indonesia. Yang pertama kemarin itu Bila Esok Ibu Tiada, itu aku original soundtracknya. Terus Home Sweet Loan aku juga salah satu soundtracknya. Laut Tengah, itu juga Popo Shiroyo. Nah itu film itu kalau tahu itu aku Laut Tengah, sama akan ada lagi nih ke depannya. Oh ya, Gampang Cuan juga itu Jiwa Yang Bersedih. Alhamdulillah ya gitu. Nextnya lagi lagu Melangitkanmu ini inspirasinya aku dapat pas aku umroh. Memang keajaiban sih menurut aku, karena nggak ada niatan sama sekali aku mau nulis lagu di sana, mau rilis apapun, mau ngonten pun awalnya aku bener-bener nggak kepikiran yang kayak gitu-gitu. Tapi setibanya di sana namanya pengalaman orang ya gitu, apalagi di sana tuh kan jatuhnya pengalaman spiritual tuh. Udah dapat aja gitu ngalir inspirasinya. Terus aku nulis, dan cerita lagunya itu tentang aku yang merasa di dunia ini tuh kayak chaos banget. Terus ternyata tuh ada Allah gitu, ada Tuhan aku yang bener-bener ternyata tuh dekat. Padahal aku udah jauh-jauh cari tempat buat aku ngadu sampai ke Mekah sana, tanpa aku sadari tuh Tuhan tuh selalu dekat gitu. Cuman yang pengen aku notes di sini itu kan emang pengalaman spiritual aku ya, tapi aku tuh tidak membatasi lagu itu cuman sebatas lagu religi. Jadi kalau misalnya ada orang yang mungkin punya pengalaman yang sama tapi pengalamannya bukan spiritual, jadi mungkin lagu itu juga bisa mewakili lah gitu. Kalau dari aku sih emang itu berangkat dari pengalaman spiritual. Jadi balik lagi ke yang dengar, mau nganggap ini lagu religi boleh, lagu pop biasa boleh gitu. Awal banget yang mendasari aku bikin lagu ini tuh aku ngerasa waktu aku tawaf di sekelilingan Ka'bah gitu, aku tuh bener-bener ngerasa kayak kecil banget di dunia ini. Di tempat itu aja tuh aku tuh sangat kecil, dihimpit orang-orang kayak gitu. Kayak cuman disinilah aku bisa jadi diri aku sepenuhnya, aku bisa nangis, aku nggak pura-pura kuat kayak yang selama ini aku lakukan gitu loh. Cuman Tuhan yang tahu aku tuh lemahnya tuh segininya gitu loh, aku tuh nggak berdaya gitu loh tanpa Tuhan gitu. Terus kalimat pertamanya aku dapat waktu aku ke Museum Wahyu. Jadi di sana tuh ada Museum Wahyu. Terus di situ ada kalimat yang bilang kayak beliau sedang merenungi alam semesta dan sedang merintih ke langit. Langsung zet, kayak benar-benar mendapatkan ilham. Aku langsung nulis gitu. Banyak lah. Kadang-kadang yang paling banyak tuh
kayak omongan orang, terus juga struggle aku di kehidupan ini. Nggak spesifik sih, banyak. Jadi benar-benar akumulasi aja gitu loh. Kalau misalnya ini badan bukan ciptaan Tuhan, kayaknya udah hancur lebur juga gitu loh. Nggak bisa aku jelasin spesifik karena memang banyak banget ya, banyak. Dulu tuh aku nonton ini, si Weightlifting Fairy. Oke, yang bisa angkat gitu. Salah, Bukan, salah. Maaf, yang rambutnya orange. Nggak, Weightlifting Fairy itu bener yang ini, tapi aku salah judul. Oke. Strong Woman Do Bong Soon. Nah, jadi itu tuh aku ceritanya, aku habis ikut Rising Star. Terus kan aku udah happy banget tuh ya, kayak yes, hidupku akan mempunyai titik balik gitu, akan mempunyai stepping stone gitu. Tiba-tiba aku ikut Jeng, aku jadi orang pertama yang keeliminasi. Berarti udah kebalik lagi dong hidupnya, kayak yang tadi udah banyak planning nih, mau rilis lagu dan bla bla bla. Balik lagi jadi anak kuliahan yang kuliah gitu kan. Terus inilah hampir putus asa lah aku gitu. Galau tuh kayak semingguan, aku kayak tidak mood ngapa-ngapain. Ya udah akhirnya aku nonton drakor. Nah pas aku nonton drakor itu aku lihat kan si Park Bo Young lucu banget ya, kayak baju-bajunya, terus looknya, makeupnya dan segala macam. Aku mulai kayak, ih lucu banget, gimana kalau aku mulai mencoba gitu. Nah dari situ gara-gara beliau aku potong poni, dan sampai sekarang poni aku nggak pernah panjang. Itu fun fact-nya, aku sampai sekarang ponian. Aku kalau misalnya nggak ponian, aku kehilangan diriku gitu. Nggak bisa, bener-bener nggak tahu deh, pokoknya aneh aja gitu. Nah dari situlah drakor menyelamatkan aku. Jadi yang tadinya aku nggak mood, aku jadi mood lagi, semangat lagi. Emang aneh ya. Terus akhirnya aku mencoba stylenya si Park Bo Young. Sampai sekarang aku suka banget style-style K-pop gitu. Terselamatkan lewat drakor. Kalau nggak kayaknya aku udah uring-uringan terus deh. Oh berarti karena pengen ngeluarin stylenya. Bener gitu, karena aku semangat ngeliat, kok dia lucu banget, aku juga harus semangat upgrade diri aku, makeover dan segala macam. Akhirnya aku semangat lagi. Jujur Li, tau gak sih skinny jeans, tapi nggak boleh nggak sobek. Jadi harus agak ini sih, pressure sih paha. Iya kan, harus sobek, nggak bisa. Kalau ada celanaku yang nggak sobek, aku sobek sendiri gitu. Kaos ininya harus dilipat sampai tinggi banget, yang kayak gitu-gitu, warna crop top, iya yang kayak gitu-gitu lah ya pokoknya. Nggak ada bentukan, aur-auran. Mungkin ada orang yang keren kali ya pakai style itu, aku tidak. Jadi kayak gitu. Sebenarnya planning awalnya tidak ada, karena single ini tuh rilis di tengah-tengah aku lagi mempersiapkan single-single untuk album. Jadi tiba-tiba deng, aku dapat hidayah, dapat ilham buat nulis lagu ini. Mungkin nanti bisa disisipin di album yang akan mendatang, tapi planningnya memang masih dipertimbangkan lagi sih, karena mungkin warnanya beda nih sama album yang lagi aku siapin gitu. Paramore lagi, iya yang The Only Exception. Aku cinta mati sih sama lagu itu, kayak nggak pernah bosen. Terus aku nggak tahu ada kenangan apa ya. Pokoknya setiap kali aku galau, aku dengerinnya itu. Padahal kan liriknya sebenarnya kayak love song gitu ya. Tapi aku selalu dengerin itu. Fun fact, aku nggak bisa nulis lagu yang bukan pengalaman pribadi. Sebenarnya bisa, cuman mungkin agak mikir gitu ya. Kalau yang pengalaman pribadi benar-benar lancar jaya gitu nulisnya. Jadi inspirasinya dari kehidupan aku sendiri yang aku bagikan ke teman-teman lewat lagu. Jadi aku kan nggak banyak update tentang kehidupan aku ya. Kalau misalnya teman-teman cari Gia Indrawari lempeng aja, kalian nggak akan menemukan gosip apapun gitu, karena nggak ada, hidup aku flat aja gitu. Nah aku banyak ceritanya lewat lagu. Kalau misalnya kalian mau tahu aku, dengerin lagu-lagu aku. Itu kisah aku semua. Tapi beneran itu tuh lagu tuh pengalaman pribadi aku semuanya. Jangan salah, aku banyak nyiptain lagu tentang Jin BTS. Demi apa? Bener. Ada, aku udah rilis itu, judulnya ada yang Tadi Malam. Itu aku beneran nulis, aku kayak bangun tidur, aku punya poster dia gede banget di depan muka aku. Itu kayak halu gitu, nulis. Iya, terus ada satu lagi tuh Keajaiban judulnya. Kalau Keajaiban itu sempat dinotis juga sama media Korea gitu. Semoga Jinnya udah lihat ya gitu. Nah itu ceritanya tentang cintanya fan girl ke idolnya gitu di liriknya. Cuma itu udah lama sih aku rilis lagunya.
nggak apa-apa lah, udah kejadian, jangan seandainya, udah kejadian, udah banyak. Jadi sebelum Jiwa yang Bersedih itu tuh aku tuh udah rilis kayak 10 lagu, dan itu tuh menurut aku tidak diapresiasi dengan wah gitu loh. Jadi kayak ya udah fanbase aku dengerin, beberapa orang dengerin, tapi nggak yang sampai kayak Jiwa yang Bersedih kan alhamdulillah apresiasinya lebih ya, banyak yang mendengarkan gitu. Jadi nggak apa-apa, aku cuman berusaha jujur. Terus kita harus garis bawahi kalau zaman sekarang tuh kita nggak tahu lagu tuh akan viralnya kapan gitu. Kayak contoh Stay With Me aja, Stay With Me itu kan sampai penyanyi udah nggak ada kan baru lagunya viral gitu. Jadi aku kalau berkarya jujur aja, terus berusaha kayak ya seikhlas-ikhlasnya, nggak mencari viralnya. Karena kalau misalnya lagunya memang sampai ke hati orang, terus orang suka, itu pasti akan rezekinya akan ada dengan sendirinya gitu. Menarik. Kenapa dari dulu aku udah kepikiran jadi artis ya? Pede banget ya. Enggak sih Kak, aku justru lebih sukanya kayak di rumah di depan kaca ngaca-ngaca sendiri, terus kayak pura-pura kayak lagi di interview orang. Kalau aku pribadi sih kayak gitu-gitu. Bener ya, kalau ada rumput aku lewat, nanti ya fotonya gitu, nanti ya foto barengnya. Emang udah halu aja bocahnya dari kecil. Tapi kalau enggak, aku tuh sempat kepikiran kayak aku pengen banget kerja tuh di tempat yang gajinya gede. Seperti BUMN, di Pertamina, di PLN, atau jadi pramugari biar bisa jalan-jalan gitu. Sempet tuh kayak asbun banget aja gitu loh, daftar apa ya nanti. Tapi alhamdulillah belum selesai kuliah udah dikasih jalannya sama Allah. Jadi lulus kuliah udah tidak perlu ngelamar kerja. Alhamdulillah.